Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDH KBP dari nomor 766 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian 23 Februari 2022 dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 mengatakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan alai asido rohani Jehovah yang gomarnida sinoak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata air bah, dengan segera kita akan diingatkan dengan Nuh. Keterkenalan Nuh dalam kisah ini ialah ketaatannya dan kedekatannya dengan Allah. Pada masa itu orang-orang sedang mengalami kerusakan moral. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan memang pada masa itu manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi. Namun kerusakan manusia menyalahgunakan dan menyelewengkan berkat sedemikian rupa yang berujung pada hukuman Allah. Mereka melakukan kawin campur, mengambil istri dari antara anak-anak perempuan, orang-orang cemar, dan orang-orang asing. Orang-orang yang tidak mengenal Allah juga mereka kawini. Mereka memperistri perempuan-perempuan asing siapa saja yang disukai mereka. Ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan, maka Ia menyesal telah membuat mereka hatinya hancur. Lalu firman-Nya, semua manusia yang telah Kuciptakan ini akan Kumusnahkan dari permukaan bumi. Demikian juga semua hewan, binatang melata dan burung, karena Aku menyesal telah membuat mereka. Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Pada masa itu di atas bumi ini hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ia mempunyai 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet. Sementara itu kejahatan meningkat dan dengan pesatnya di bumi ini, dan Allah melihat bahwa dunia ini sudah buruk sama sekali. Ketika Allah melihat betapa buruknya keadaan di dunia ini dan betapa jahat dan busuknya semua manusia, Ia berfirman kepada Nuh, Aku sudah memutuskan untuk memusnahkan semua orang
karena bumi penuh dengan kejahatan manusia. Ya, aku akan menumpas manusia dari permukaan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menceritakan kisah Nuh bukanlah perkara sulit. Sejak sekolah minggu dan di sekolah dasar, topik air bah selalu menjadi salah satu bahan ajar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mempraktekkan pola hidup yang menyenangkan di mata Allah di tengah kekacauan dunia. Kita tinggal di dunia bersama orang-orang yang bukan saja orang-orang awam yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan, namun petinggi agama, pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, orang kaya, serta orang-orang berpengaruh lainnya. Kita melihat kehidupan pribadi mereka yang amoral, perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor dan tidak patut, menduakan Tuhan, ilmu guna-guna, bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, mementingkan diri sendiri, perpecahan dan berpihak-pihak, iri hati, mabuk-mabukan. Saudara-saudara, Galatia pasal 5 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita telah dimenangkan oleh salib Yesus Kristus dari kuasa dosa. Kebangkitan Yesus memampukan kita untuk hidup kudus dan saleh serta setia kepada Allah. Tetaplah tekun dalam doa, kiranya Roh Allah menolong dan memampukan serta menuntun kita untuk hidup di jalan Tuhan di tengah ketidakpastian ini. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami memiliki hati dan sikap hidup yang tetap mampu menjaga kesetiaan kami padamu. Berilah kami hati yang mampu memahami bahwa kesetiaan kami menjaga iman kami secara terus-menerus bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Kiranya Roh Tuhan menerangi hari-hari kami sehingga kami tidak takut dan jatuh ke dalam pencobaan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 766 ayat 1. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.